Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 635B26 saat ini akan mempresentasikan mengenai jurnal yang sudah kami kerjakan untuk memenuhi tugas PBL di mata kuliah akuntansi manajemen dengan jurnal penerapan activity based costing dalam menentukan harga pokok produk. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fortunata Aureliana Tasia Jagong dengan NIM 63231047 dan teman-teman saya. Nama saya Farhadila Zahra dengan NIM 63230957. Nama saya Rara Nur Aryani dengan NIM 63230952. Saya Dian Rifkia dengan NIM 63231023. Judul jurnal kami adalah penerapan activity based costing dalam menentukan harga pokok produk. Nah, yang pertama latar belakang. Saat ini, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan keunggulan kompetitif, seringkali melalui strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Namun, banyak perusahaan masih mengandalkan sistem biaya tradisional. Sistem tradisional memiliki kelemahan mendasar, yaitu sering menimbulkan distorsi biaya karena alokasi biaya overhead-nya didasarkan pada volume produksi. Distorsi ini menyebabkan HPP menjadi tidak akurat sehingga manajemen sulit mengevaluasi profitabilitas produk dan mengendalikan biaya secara tepat. Sebelum masuk ke ABC, mari kita ingat kembali apa itu HPP. Definisi HPP adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Komponen HPP terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, peran penting HPP. HPP memiliki peran krusial. Ia menjadi dasar utama dalam penetapan harga jual, dasar untuk perhitungan laba dan penilaian efisiensi proses produksi, dan secara umum menjadi dasar untuk pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, perbandingan logika pembebanan biaya. Yang pertama, sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional menetapkan HPP berdasarkan volume produksi. HPP terdiri dari BBB, BTKL, dan BOP. BBB dan BTKL mudah ditelusuri, sedangkan BOP harus dianggarkan dan dialokasikan dengan tarif berbasis volume. Kelemahannya, alokasi BOP sering tidak sesuai konsumsi aktivitas sebenarnya, sehingga dapat menyebabkan distorsi biaya. Yang kedua, sistem produksi tradisional. Menurut Warren 2007, dalam proses produksi tradisional, produk berpindah ke tahap berikutnya, hanya setelah setiap langkah selesai. Pekerja melalui tugas yang sama secara berulang, dan pengawas memastikan bahan selalu cukup untuk menjaga proses berjalan. Perbedaan kecepatan antara departemen serta gangguan mesin sering menyebabkan penumpukan persediaan dalam proses. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Hasan dan Moen, activity based costing adalah sistem yang menelusuri biaya ke aktivitas sebelum membebankannya ke produk. ABC mengakui aktivitas, biaya aktivitas, dan pemicu aktivitas pada berbagai level dalam proses produksi. Sistem ini meningkatkan ketelitian biaya sekaligus memberikan informasi aktivitas agar manajemen dapat fokus pada aktivitas yang berpotensi menghemat biaya. Selanjutnya, yaitu keyakinan dasar ABC menurut Mulyadi tahun 2007. Dua keyakinan dasar ABC adalah: 1. Biaya memiliki penyebab, yaitu aktivitas. Pemahaman aktivitas memungkinkan perusahaan mempengaruhi biaya. Yang kedua, penyebab biaya dapat dikelola. Dengan mengelola aktivitas, perusahaan dapat mengendalikan biaya. Pendekatan ini memerlukan informasi aktivitas yang lengkap agar pengendalian biaya lebih efektif. Selanjutnya, klasifikasi aktivitas dalam ABC. ABC mengelompokkan aktivitas ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama yaitu unit level.
Unit level adalah aktivitas per unit. Yang kedua, batch level, yaitu aktivitas per kelompok. Produk sustaining adalah aktivitas pendukung produk. Dan yang keempat yaitu facility sustaining. Facility sustaining yaitu aktivitas yang mendukung fasilitas secara umum. Pengelompokan ini memudahkan alokasi biaya secara lebih akurat sesuai karakter aktivitas. Selanjutnya, syarat penerapan ABC, yang dimana ABC tepat digunakan pada perusahaan yang memproduksi banyak jenis produk, memiliki biaya berbasis non-unit yang signifikan, dan memiliki diversitas produk yang tinggi. Jika aktivitas produk berbeda secara signifikan, maka sistem tradisional berpotensi menimbulkan distorsi, sehingga ABC menjadi solusi yang lebih akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, komponen dan tahap penerapan ABC. Ada tiga komponen. Yaitu cost assessment, cost pool, dan cost driver. ABC memiliki tiga komponen: identifikasi pembebanan biaya di seluruh tingkat organisasi, pengelompokan biaya dalam cost pool, dan penggunaan cost driver untuk alokasi biaya di produk. Tahap penerapannya meliputi identifikasi aktivitas, penetapan biaya aktivitas, penentuan cost driver, alokasi biaya, dan evaluasi efisien untuk perbaikan proses. Selanjutnya, perbedaan ABC dan sistem tradisional. Perbedaan pada alokasi biaya tingkat langsung dan tingkat akurasi pembebanan overhead. Perbedaan utama ABC dan sistem tradisional terletak pada cara pengelolaan biaya tidak langsung. ABC menelusuri biaya berdasarkan aktivitas dan cost driver secara lebih akurat. Sedangkan metode tradisional mengalokasikan overhead berdasarkan volume seperti jam kerja untuk biaya langsung. Kedua metode sama-sama menelusuri secara langsung ke produk, tetapi ABC jauh lebih efektif dalam mengalami biaya tidak langsung yang kompleks. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya lebih akurat, mendukung keputusan, dan membantu analisis biaya yang break-even. ABC memberikan akurasi pembebanan biaya lebih tinggi, membantu manajemen dalam mengambil keputusan, serta memungkinkan analisis volume dan break-even yang lebih tepat, terutama untuk produk dengan volume rendah. ABC juga mendorong perusahaan meningkatkan sambil menekan biaya aktivitas. Kekurangannya, butuh data detail, lama, dan kebutuhan perubahan sistem. Kelemahan ABC meliputi kebutuhan data aktivitas yang sangat detail, proses implementasi yang memakan waktu panjang, serta kebutuhan perubahan budaya manajemen dan sistem pencatatan. ABC kurang cocok untuk perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan SDM yang sumber daya. Selanjutnya, distorsi biaya pada metode tradisional. Metode biaya tradisional sering menimbulkan distorsi biaya karena membebankan overhead hanya berdasarkan volume produksi, seperti jam kerja atau jumlah unit. Akibatnya, produk dengan proses yang lebih kompleks justru menerima pembebanan biaya yang terlalu rendah, sedangkan produk sederhana dibebani secara berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada konsep aktivitas dan cost driver pada ABC. ABC membebankan biaya sesuai aktivitas dan cost driver yang relevan, atau di mana activity based costing bekerja dengan menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi oleh produk. Metode ini mengidentifikasi aktivitas secara detail seperti setup, inspeksi, dan pemesanan, lalu membebankan biaya berdasarkan cost driver yang tepat. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat melihat aktivitas yang tidak bernilai tambah dan melakukan efisiensi
sehingga ABC berfungsi tidak hanya sebagai alat perhitungan biaya, tetapi juga alat perbaikan proses. Lalu selanjutnya ada relevansi ABC dalam penentuan HPP. ABC menghasilkan HPP yang lebih akurat dan mendukung keputusan manajerial, di mana activity based costing terbukti menghasilkan HPP yang lebih mencerminkan aktivitas nyata dibandingkan metode tradisional. Dengan informasi biaya yang lebih tepat, perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih rasional, mengevaluasi profitabilitas produk, dan meningkatkan efisiensi proses. ABC juga membantu manajemen memahami aktivitas yang menyerap biaya terbesar, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih strategis dan berbasis data. Selanjutnya ada sintesis literatur nasional, yang dimana ABC meningkatkan akurasi, mengurangi distorsi, dan relevan untuk produksi modern. Simetris berbagi penelitian nasional menunjukkan pola temuan yang konsisten. ABC mampu meningkatkan akurasi HPP, mengurangi distorsi biaya pada produk heterogen, dan membantu perusahaan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sementara metode tradisional semakin tidak relevan dalam proses produksi modern. Implementasi ABC tetap memerlukan kesiapan data, SDM, dan sistem informasi agar dapat berjalan optimal. Yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan kajian literatur, activity-based costing merupakan metode yang lebih akurat dan relevan dibandingkan dengan sistem biaya tradisional, terutama pada perusahaan dengan aktivitas dan variasi produk yang kompleks. ABC mampu mengurangi distorsi biaya melalui pembebanan yang berbasis aktivitas, sehingga menghasilkan informasi HPP yang lebih tepat untuk mendukung penetapan harga, evaluasi profitabilitas, dan peningkatan efisiensi operasional. Walaupun implementasinya memerlukan kesiapan data, sistem informasi dan komitmen manajemen, manfaat yang diberikan ABC jauh lebih besar, sehingga layak menjadi pendekatan dan pertimbangan perubahan modern. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.